Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke ISD Nation. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Di sini kita ada Mas Satrio. Tepuk tangan dulu semua. Yeay. Nah, Abang ganteng. Bang ganteng banget tadi. Oke, Approve. Mas Satrio ini boleh deh dijelasin dulu gimana? Apa saya ini Iya, apa gitu. Mas Satrio ini seorang apa? Oke, halo teman-teman. Jadi nama saya Satrio Kumperwira. Sekarang mahasiswa tahun kedua S3 di Prodi Arsitektur. Harusnya mau Prodi Arsitektur sih. Di Fakultas Teknik. Nik. Prodinya itu Environmental Engineering. Ya, tapi fokusnya arsitektur. Ya tahun kedua. That's it. S3. 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 Di Oh. The University of Kitakyushu. Ah, oke. Mantap. Mantap. Umurnya berapa nih, Mas? Iya, langsung nanya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Rahasia dong. Tebak. Hmm, kalau S3, aku kan Iya, S1 betul. ya. Aku S1 22 tahun. Kalau S2 kan 2 tahun berarti 24. Kalau S3 dan tahun kedua berarti 27. Iya. Ah, Yes. bener. 27 dan 27 tahun. Kelahiran 97. 97. Lahir di mana, Mas? Di rumah sakit. Oke, Enggak. oke. Lahir di Oh, Lampung. bercanda itu di Bandar rumah Lampung sakit. ya. Di Bandar Lampung. Ya. Rumah sakit di Bandar Lampung. Rumah sakit di mana? Oke. Em, pertanyaan pertama, Mas. Hmm. Apa yang bisa bikin Mas Satrio berada di sini, berada di Jepang? Maksudnya mungkin alasannya ya. Alasannya Alasannya ya, kenapa milih Jepang untuk lanjut studi. studi. Nah, ya. Sebenarnya awalnya lulus S1 itu rencananya mau studinya bukan di Asia sih ya. Hmm. Targetnya itu Eropa atau Oceania, bagian bawah kayak Oke. New Zealand. Hmm. Tapi nggak lolos. Ya. Ah, Jadi gap year sebenarnya 1 tahun. Nah, dalam kurun 1 tahun gap year itu aku ini apa namanya kerja dulu, oh, sempat kerja juga. sempat kerja Jadi apa tuh? proyek pemerintah Ah, oke. yang Di 5 Bali baru itu. di Indo. Iya di Oh, di Indonesia, Indonesia. 5 Oke. Bali baru. Jadi sebenarnya job desk-nya itu ngedesain untuk homestay di Oke. area pariwisata. Nah, saya tuh kebagiannya di Sumatera Utara. Ya, Hmm. jadi bukan menetap ya. Tinggal di Sumatera Utara untuk beberapa bulan untuk proyek ini. Terus uniknya sebenarnya dalam kurun waktu 1 tahun itu udah mencoba berpikir untuk kayaknya nggak lanjut dulu ya untuk S2 karena memang targetnya juga nyari beasiswa. Iya, biar Untuk lanjut S2 atau S3? S2 dulu. Oh, Kan S2. karena lulus S1 mau langsung lanjut S2 Langsung tapi tapi kerja nyari dulu. beasiswa. Oh, Nah, dari beasiswanya beasiswa. nggak ada yang tembus tuh waktu itu. Jadi Hmm. kebetulan ada tawaran kerjaan juga waktu itu dari teman. Jadi lanjut di proyeknya pemerintah itulah selama beberapa bulan, sekitar 6 bulan kalau 6 bulan. sekitar 6 bulan. Nah, dalam dalam pekerjaan itu selama Hmm. 6 bulan itu di bulan keempat kalau nggak salah itu dapat informasi nih Hmm. dari Jepang. Jadi kan Oke. dulu pernah exchange Aha. 2018. Oh, Nah, exchange juga. exchange juga 2018, Mantap. exchange di Bartlab, dapat Bartlab. Hmm. Waktu itu masih dibagi lab kita. Hmm. Jadi dapat di Bartlab. Nah, waktu selama balik lagi nih ya selama kerja itu dapat informasi ternyata lagi ada bukaan beasiswa Hmm. Max, Ah, khususnya oke. yang U2U. Oke. Kalau U2 itu kan university to university Hmm. dan kebetulan juga UBL kan ada MOU juga sama the University of Kitakyushu. Hmm. Jadi dapat informasi itu langsung email si profesor yang bersangkutan. Jadi waktu itu saya langsung ngajuin proposal ke Proposal. Bart Buat Lab. sensei. Oh, Bartlett. Ya, Oke. Bart Lab. Kemudian Bart Sensei reply terus Hmm. kasih semua persyaratan.
Dan waktu itu juga sebenarnya yang saya tahu di waktu saya kerja ini kan kerja bareng senior-senior juga. Nah, senior-senior saya juga ini sebenarnya eh, mantan, bukan mantan, lulusan exchange juga, tapi Oh, oke. senior saya. Nah, Oke. mereka juga daftar nih Hmm. ini. Jadi sebenarnya agak apa ya? Nggak expect kalau misalkan bisa keterima gitu. Terima. Udahlah ngurus 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 berkas. Ceritanya agak panjang sih ini nggak Iya, apa-apa ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, jadi selama ngurus ngurus berkas ini tantangannya menurut saya cukup berat banget ya. Soalnya Hmm. saya tuh ditempatin di Samosir. Jadi Samosir itu cukup jauh Dari dari nggak ada public transport, nggak ada kayak pos pengiriman pos itu ya, ya, ada ya. tapi kayak jauh banget jaraknya gitu kan. Ya. Dan harus ditempuh dalam waktu berjam-jam gitu untuk ke pusat kotanya itu. Nah, dalam ngurusin pemberkasan ini saya tuh udah kayak yang eh, semua dokumen udah dikumpulin, semua udah dikerjain, di print out, dicap. Ah. Tapi salah satu yang harus saya lakukan lagi tuh di terakhir untuk terakhir kalinya itu adalah pengiriman berkas langsung ke Langsung Jepang. ke Jepang ya. Nah, Ya, ya. udah terkirim nih dalam kurun waktu kurang dari satu Satu minggu. minggu. Sebenarnya nggak terlalu punya ekspektasi tinggi juga Hmm. karena saingan yang saya tahu waktu itu kami itu yang saya tahu aja juga ya, yang daftar itu senior saya Hmm. sama ada dosen saya juga. Oh, dosen. Ya, jadi Oh, saingannya wow, juga oke. dosen. Ya, jadi saya udah ya cukup kayak ya udahlah ikut-ikut aja gitu kan. Hmm. Rezeki yang lakukan. Eh karena nggak expect, jadi ya saya santai aja. Itu udah kirim berkas, lanjutin kerja beberapa hari kemudian. Oh, hitungannya hari atau minggu Lupa sih sebenarnya biasanya? ini berapa lama ya prosesnya. Biasanya kan satu atau hampir sebulan lebih kalau misalkan info-info Tapi gitu. kayaknya nggak nyampe 1 bulan sih, beberapa minggu aja. Hmm, oke. Karena pertama itu dia screening berkas kan. Heeh. Screening berkasnya ini saya rasa dari kampus sama labnya, Hmm. dari bar senseinya. Udah itu seleksinya sebenarnya prosesnya agak panjang ya. Jadi yang pertama itu dia screening berkas dulu. Screening berkas itu beberapa minggu saya dapat email lagi masuk dari bar sensei kalau berkas awalnya lanjut. Oke. Nah, berkas awal lanjut, terus ada dia kirim informasi lagi untuk saya buat kayak proposal-proposal penelitian itu. Nah, Hmm. jadi itu saya baru nulis. Jadi dokumen awal itu kayak dokumen pendidikan lah, background Hmm. pendidikan gitu dan Oke. sebagainya kayak prestasi dan sebagainya. Dan itu dokumen kedua dikirim lagi sama Profesor Bart untuk buat proposal penelitian. Proposal penelitian ini ada deadline-nya dalam waktu kurang dari 1 minggu sih, seingat Ya. saya kurang dari 1 minggu. Nah, uniknya waktu saya buat proposal penelitian ini, saya kan background-nya desain. Jadi untuk bikin proposal penelitian itu buat saya bukan sesuatu yang biasa gitu. Jadi masih suatu hal yang baru buat saya. Jadi dalam proses bikin proposal penelitian ini, saya banyak tanya sama dosen saya yang ikut Yang ikut. ikut daftar itu. Ya, ya. Nah, karena dia juga ternyata lolos Oh, di lolos tahap juga. pertama. Ah, Senior saya yang ikutan itu enggak. enggak. Nah, jadi yang saya tahu pokoknya salah satu dosen inilah yang lolos tahap pertama gitu. Tapi dosennya tahu Mas lolos. Tahu tahu Oh, karena kita tahu. cerita kan. Oke, Kita oke. cerita ini Jadi nggak ada persaingan ini ya. harusnya ya. Sehat kan? Harusnya ya. Jadi saya tanya struktur struktur untuk penulisan proposal penelitian itu seperti apa gitu kan. Saya Hmm. tanya basic. Hmm. Dikasihlah contoh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus saya juga tanya-tanya tentang gimana buat penelitian yang bukan proposal penelitian yang dibacanya enak. Oke. Jadi saya sempat kalau nggak salah saya juga sempat kirim penulisan saya gitu ke Dosen ini. dosen ini. Gitu. Kirim tulisan, dia juga kasih masukan kayak ini udah bagus dan sebagainya gitu Hmm. kan. Setelah kita itu kita kirim bareng, kita kirim bareng. Itu prosesnya ada panjang lagi soalnya Iya, Bart lumayan. Sensei
ternyata dia orangnya kan detail kan. Jadi dikirim lagi sama dia, ini kamu salah, ini penulisan kamu salah, Oh. harusnya grammar waktu itu juga, ini Nah. grammar kamu jelek, gini 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 gini, pakai huruf besar semua tuh di emailnya. Saya Wah. masih inget ini yang paling ngebekas di pikiran saya, dia email tuh caps lock, Aduh, nggak deg-degan ada itu tuh. huruf kecil ya, nggak ada huruf kecil ya, caps lock semua. Kamu niat nggak ini buat daftar dan sebagainya kan? Aduh, mundur aja kali ya. Udah Mulai kepikiran gitu goyah kan. tuh ya Iya udah hati mulai ya. gue kan karena saya juga bukan sebagai researcher, backgroundnya desain, jadi yang ada di pikiran saya itu adalah dalam proposal penelitian itu outputnya itu mau sayanya desain Desain, gitu, dalam betul bentuk betul. desain gitu, begini begitu, udah lewat screening dari beliau juga, udah dikomentarin, di review sama beliau juga, Mbak Sensei, kirim berkas. Nah ini baru agak lama Oh, untuk pengumuman selanjutnya, itu sekitar beberapa tahap bulan. 3 berarti ya. Tahap tiganya baru beberapa bulan. Nah itu tuh kayak tahap ini tuh kayak mungkin penentuan kali ya, apakah saya Lolos. bisa nih untuk yang tahap terakhir itu tuh, kayaknya tahap Oh, oke terakhir. oke. Soalnya tahap Oh, ketiga berarti ini itu nggak langsung lolos ya? Berarti enggak oh, langsung oke ayo. oke. Tahap ketiga itu wawancara, Oh, seingat saya. wow. Tahap terakhirnya itu wawancara. Udah nunggu beberapa bulan, sekitar 1 atau 2 bulan, dapat email masuk. Saya lolos ke tahap wawancara. Terus saya tanya sama teman satu proses ini, Oke. dapat juga nggak emailnya ketika wawancara? Ya. Oh belum katanya. Oh iya Oh, belum, ya, mungkin nanti kali ya, saya bilang kan. Ya udah saya duluan maksudnya, karena udah dapet tanggalnya udah dapat kan. Ya udah, dalam proses mau mau wawancara itu saya juga banyak dibantu sama dosen UBL. Waktu jadi sebenarnya saya nggak ngasih tahu dosen-dosen UBL kalau saya daftar oh, oke. proses ini, dalam proses ini. Saya itu kasih tahu setelah lolos pemberkasan ke dua tadi. Dua yang Iya, habis iya, proposal itu ya. iya yang habis kayaknya yang pas Pas proposal. proposal. Yang Oke. dokumen saya nggak ngasih tahu. Yang pas proposal kan soalnya dosen saya juga ikutan kan. Udah ngobrol, nah baru dosen satu prodi itu baru tahu. Saya tahu. Hmm, saya ikutan gitu. Jadi waktu saya dapat informasi, saya interview, saya kontak satu-satu ini kaprodi, terus dosen, Oke. mau minta saran gimana cara wawancara untuk beasiswa, Ah, kan karena saya belum pernah. Nah, dan baiknya lagi ternyata dosen-dosen prodi itu nyambut baik juga kan. Mereka bikinin lah Zoom meeting buat saya. oh, wow. Iya. Oh iya, waktu itu kita lagi pandemi ya, kalau nggak salah 2020. Ya, Tuh, 2020. ya, masih. Itu masih pandemi. Hmm. 2019 2020 masih pandemi. Jadi segalanya terasa sedikit tidak tidak mudah gitu, Tidak agak mudah. agak sulit lah. Karena harus pakai masker, keluar juga kita mikir-mikir gitu Iya, kan. betul. Ya, jadi alhamdulillahnya dosen-dosen prodi itu menyambut baik gitu. Jadi mereka bikinin saya link untuk Zoom meeting. Hmm. Dibuatlah kita latihan dalam satu kali pertemuan aja sih. Satu kali pertemuan dikasih tahu lah seperti apa baiknya untuk mengungkapkan apa ya, penelitian atau keinginan kita gitu Ya, kan, ya. sebagai mahasiswa yang mau melanjutkan studi gitu. Kasih tahu detail. Dan itu mereka juga eh, ngajak saya untuk latihan waktu itu, conversation dalam bahasa Inggris. Oke, ya. Bahasa Inggris saya belum bagus-bagus banget ya waktu itu. Jadi ditanyalah dalam bahasa Inggris sama dosen-dosen prodi. Saya jawab juga dengan bahasa Bahasa Inggris Inggris saya yang juga. secukupnya. Iya. Karena skor IELTS saya nggak tinggi ya waktu itu. Berapa Ada tuh? lah ya. Nggak Ada terlalu tinggi pokoknya. tapi nggak rendah banget juga nggak. Nah, oke Ya oke. gitu. Jadi selama proses itu saya mikir-mikir kayak eh, mungkin bisa lolos gitu kan. Mungkin bisa lolos, mungkin Udah enggaknya pede ya ya. 50-50 lah. Ya. Tapi cukup pede lah pada saat itu. Setelah itu selesai ceritanya, selesai lah ya,
pelatihan interviewnya Interview sama dosen-dosen. dosen-dosen prodi. Hmm. Jelang beberapa minggu sebelum Wawancara. interview, Ya, interview. sebelum interview ada masalah lain, Dari mana tuh? internet. Oke. Samosir itu internetnya nggak bagus ya, Oke. karena itu di pedalaman ya, nggak pedalaman banget sih, tapi ya cukup sulit lah internetnya. Mhm. Jadi saya berpikir keras bagaimana ini interview, nggak ada lagging, Nggak ada kendala nggak lah ada ya kendala istilahnya lain ya. lah pokoknya, internet dan Mhm. sebagainya, suara dan sebagainya kan. Jadi saya search ini, cari apa penginapan Ah, yang oke. menyediakan Wifi. wifi gratis. Nah, wifi gratis dan fasilitas lainnya yang Betul. mendukung untuk saya Interview. interview gitu ya. Dapatlah ini salah satu penginapan ada di pusat kota. Jadi Oke. butuh waktu beberapa lama kan, dan alhamdulillahnya jadi dalam pekerjaan saya itu kerjanya dalam tim. Mhm. Jadi satu tim saya itu support juga Support buat juga ya. saya. Jadi Ya, ya. tim saya itu bapak semuanya. Saya tuh anak kecil sendiri gitu. Ya, Sebagai ya, ya. desainer tuh anak kecil sendiri, tapi kayak sipilnya udah dewasa, si apa orang sosialnya juga udah Mhm. dewasa kan dalam hati. Jadi mereka kayak benar ngayomin saya gitu kan, Dan mendukung ya, support banget mendukung. ya. Jadi di apa namanya ditemenin lah, ditemenin. Udah sampai di penginapan, ada masalah baru lagi. Ya masalahnya banyak sih. Ketemu masalah baru, masalahnya adalah ternyata wifi mereka itu nggak bagus juga, Oh, maksudnya nggak jauh beda maksudnya. bahkan harusnya wifi-nya itu apa terterannya itu di kamar tuh ada wifi, ternyata Oke. nggak bisa di kamar, bahkan di kamar pun nggak bisa. Jadi saya udah Oh. bingung ini harus kemana, jadi saya datengin kantor apa kantor utamanya si Iya, penginapan itu ngerti gitu. sama Official. mereka. Oh ya udah ini aja pakai, ada satu ruangan, tebak di mana ruangannya adalah gudang. Jadi saya pakai gudang buat interview. Kayak yang jadi backgroundnya itu harusnya semuanya itu ada kasur-kasur, Betul, selimut-selimut, betul, betul. bantal-bantal. Untung Tiba-tiba waktu jadi itu gudang. ya online kan, Zoom Ya, meeting itu terkenal ada background kan, kita bisa ya, pilih-pilih betul, betul. background. Saya pilihlah background. Oh ya, itu udah skip ya untuk Ya. masalah itu. Pokoknya di hari H interview saya udah siapin semua, udah masuk ke ruangan gudang itu. Backgroundnya udah dipasang, backgroundnya itu seingat saya apa namanya eh, rak buku ya, Oh, kayak library gitu ya, lah, ya, ya. rak buku gitu. Udah itu udah start saya udah greetingsnya udah pakai bahasa Jepang, Ah, oke, oke. nyoba-nyoba Ya, ya. nyoba-nyoba bahasa besar, tiba-tiba bahasa saya bilang stop, kata dia. Kata saya kenapa nih. Terus dia bilang gini, if you cannot speak Japanese well then you can speak English only. And then Oke. ya udah langsung stop, perkenalan lagi ulang dari Langsung pakai awal, bahasa Inggris ya. pakai bahasa Inggris. Udah itu ditanyalah tentang pokoknya semuanya berkaitan sama proposal yang saya kirim. Hmm, Gitu. Jadi semua pertanyaan itu berdasarkan itu. dari proposal itu ya. Kayak background studinya apa dulu, S1-nya dari mana asalnya, terus pengalaman-pengalaman kerjaan, Mhm. terus eh, tugas akhir, pertanyaan tugas akhir juga mereka tanya. Terus baru nextnya proposal apa yang mau dilakukan gitu kan selama studi di Jepang. Udah semua dijawab, siap Proposal jawab. itu tentang apa tuh temanya? Kan biasanya kalau misalkan dari university gitu kan, apalagi ini beasiswa kan, pasti Mm-mm. ada tema atau topik-topik tertentu gitu kan. By the way nggak ada ya, Oh, nggak ada, jadi nggak ada. dibebasin? Iya jadi Oh, oke. bebasin, dan sebenarnya harusnya yang mikirin tentang proposalnya itu kan saya kan, Mhm. dan saya harus fit sama profesor yang saya tuju. Jadi sebenarnya Iya. saya harus sudah tahu profilnya Bar Sensei. Jadi saya udah mendalami dulu profilnya Bar Sensei. Kalau dia lebih ke urban kan, Mhm. architecture dan urban design gitu. Jadi Betul. saya yang relate lah sama dia, sama beliau gitu. Seingat saya proposal saya itu dulu ada disasternya ya kalau nggak salah. Mirip-mirip proposal mirip-mirip sama TA saya waktu S1. Jadi TA Oh, saya, tugas akhir saya tugas waktu akhir. S1 itu tentang desain rumah
susun di daerah pesisir yang rawan tsunami, rawan Oh, oke, bencana oke. gitu. Itulah pokoknya relate sama itu. Hmm. Dan Barsensei juga bisa terima itu saat itu. Oh iya, by the way, jurinya harusnya waktu itu 3 ya. Ada 3 profesor harusnya. Bart Sensei, Fukuda Sensei, sama Gao Sensei. Tapi Gao Sensei saat itu berhalangan hadir, jadi saya Hmm. cuma ada Fukuda sama Bart Sensei. Bart. Fukuda itu by the way dia Japanese. Bart Bart Sensei. ini dari Belgia, orang Eropa. Nah, Itu by jadi the way juga mereka adalah dosen kita ya. di kita Kyushu. Oke, waktu selama proses interview jawab apa seadanya, Hmm. maksudnya tanpa dibuat-buat ya Ya, ceritanya, seadanya sesuai dengan pertanyaan. Setelah itu sebelum ditutup sebenarnya interviewnya ada satu hal lucu juga. oke. Nggak apa ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi ternyata dua profesor ini menyadari background saya itu Yang tentang? background Zoom, Oh, oke, green oke, screen oke, oke. Zoom. Dipertanyakan itu. Dipertanyakan, Barsese bilang gini, kamu pasti suka banget ya sama baca buku. Di notice lah ya itu Di ya, background notice, rak ya itu bukunya. lucu-lucu lah pokoknya. Oke. Saya bilang, nggak terlalu, ada apa ya? Itu background kamu, oh iya, terus ya barulah saya cerita. Oke. Mungkin di situ mereka iba kali ya. Makanya saya lolos. Bisa jadi ya. Iya. Bisa jadi ya. Jadi saya sebenarnya di situ setelah itu curhat. Jadi Hmm. prosesnya ini loh, saya kesulitan dalam ini. Oh, mereka kayak mungkin di situ mereka iba ya. Setelah Melihat itu usahanya ya. selesai, ya betul, ngeliat usaha. Hmm. Setelah selesai wawancara, mereka bilang nanti di infoin lagi kalau saya lolos atau enggaknya. Oke. Tunggu dalam waktu sekitar 1 bulan atau beberapa minggu, kurang lebih dalam 1 bulan kalau nggak salah. Rasanya gimana tuh selama menunggu itu? Biasa aja ya, karena saya ada kerjaan. Jadi nggak ke distract ya? Malamnya Justru mungkin, oke. malamnya mungkin keinget karena sebelum Overthinking ya? istirahat kan, sebelum istirahat ini, ini kapan saya dapat email? Soalnya mereka nggak ngasih exact tanggal Waktu ya gitu tanggalnya, kan. iya, iya, betul. Ya, pokoknya dia bilang dalam waktu 1 bulan lah katanya. Iya. Oke lah saya bilang. Jadi ya selama kerja, saya kerjain kerjaan saya ya profesional aja kan. Malamnya ya kembali lagi agak overthink dan sebagainya. Setelah itu Berlangsung satu satu bulan. bulan dapat email. Oke. Barsens itu dari yang email dia caps lock jadi nggak caps lock Nah, nih. jadi biasa ya. Jadi biasa aja. Di emailnya itu dia bilang, kamu beruntung katanya. Kamu lolos kata dia kan. Beasiswanya katanya beasiswanya Mhm. lolos. Beasiswanya doang nih baru beasiswanya. Nah, next katanya kamu harus lupa lagi om bagian situ. Pokoknya nextnya ada ngurus untuk berkas ke universitas. Oh, universitas yang di Jepang atau yang Untuk kita Kyushu University oke. ini. Nah kan saya memang waktu itu udah langsung ke Universitas kita Kyushu kan. Mhm. Untuk kirim berkas untuk penerimaan mahasiswa baru kalau nggak salah. Pokoknya saya harus kirim pemberkasan ulang. Tapi yang ini bukan untuk beasiswa, ini Di kampus ya, untuk untuk kampusnya. sebagai mahasiswa baru di kampus tersebut gitu. Saya lupa dokumennya apa aja by the way, tapi Mhm. prosesnya nggak sepanjang yang beasiswa karena udah kirim berkas, udah. Soalnya di emailnya itu beliau tuh bilang kamu udah keterima di beasiswanya, tapi Mhm. kalau kamu nggak diterima di kampusnya, beasiswanya hangus. Oh, oke. Iya, jadi saya sebenarnya daftar apply apply dokumennya itu 2 kali. 2 kali Jadi ya? saya harus lagi ke yang kampusnya nih. Mhm. Nah, yang proses kampusnya ini Sama rumitnya atau lupa. Udah itu udah dapat email lagi dari kampus. Kalau yang ini kampus? langsung dari Oh, oke, kampus. oke. Dari kampus saya diterima, dapat karena udah dapat LOE-nya dari Barsense. Jadi pihak kampus cuman kasih keterangan saya lolos gitu kalau nggak salah. Hmm. Lolos terus ada nomor registrasinya. Udah. Karena waktu itu masih pandemi, Jadi jadi pemberkasannya juga tinggal ngurus-ngurus berkas. untuk info berkas-berkasnya bisa lihat di mana, Mas? Jadi untuk informasi beasiswa itu bisa dicek di max.go.id.
JP, GP. ya JP. Oke, berarti itu ada info semua lah ya tentang dokumennya, Ada, tentang ada. Dan beasiswanya apa aja. jenis-jenis beasiswanya juga ada. Ah, berarti nggak cuma untuk S2 doang ya? Ya, Atau S1, S2, S3 oke, lengkap tuh ya. lengkap. Lengkap. Jadi buat kalian semua yang misalkan emang mau S1, S2 dan S3-nya beasiswa di Max juga bisa kepoin nanti websitenya. Oke, itu untuk cerita apa namanya Proses. perjalanan proses Mas Rio menuju ke beasiswa di S2. Nah, yang sekarang sedang dijalanin ini kan S3 nih. Mm-mm. Apakah prosesnya itu semenarik yang S2 atau bisa dibilang biasa aja gitu? Soalnya kan tingkatannya kan ini makin Mm-mm. makin atas lagi. Kalau di bayangan aku pribadi mah Mm-mm. kayak pasti lebih wah gitu loh. Mm-mm. Tuh. Apakah gimana nih? Ya, jadi kan udah keterima. Oh, S2. Oh S2. iya, Udah nih. lanjut. Udah nih, udah di Jepang. Ya. Yeay, keterima. Keterima. Udah di Jepang. Happy. Happy dong pasti. Rasanya kayak yang udah di Jepang. Maksudnya prosesnya pasti bakalan lebih mudah nih untuk dijalani. Hmm, Cuman apa namanya penyesuaian bahasa aja dari betul. yang biasanya nggak bahasa Inggris jadi bahasa Inggris dan dari yang biasanya bahasa Inggris aja tiba-tiba diminta Ada bahasa bahasa Jepang. Jepang. Nah itu. Nah dalam proses S2 ini sebenarnya kalau diingat kalau balik lagi yang tadi aku ceritain backgroundnya desain. Oke, Nah S2 ini diminta riset riset ya. full riset Hmm. sama Bart Sensei kan. Tapi ada nggak kayak pekerjaan-pekerjaan yang emang mendesain gitu atau emang bener-bener Di dari kelasnya ada. Jadi di dalam S2 ini kita ngambil beberapa kelas yang ada desainnya. Tapi oke, sebenarnya kan karena kampus kita ini riset ya ininya apa basicnya ya standarnya standarnya. standar mereka tuh riset. Ya Oke. untuk S2 S3 itu riset gitu, nggak Hmm. desain. Ada desain tapi saat itu saya diinfoin sama Bar Sensei di tahun saya, start dari tahun saya dan dia juga minta saya sih personally untuk Hmm. ngelakuin riset gitu, bukan Oke. desain. Nah, dalam pergantian dari desain ke riset ini buat saya nggak mudah ya. Eh, Biasanya jadi wow, biasanya mikir kayak mikir ini nanti desainnya atau user dan ya ini sebagainya. kamarnya nanti mau kayak gimana desainnya. Betul, ini tiba-tiba kayak yang riset apa? Riset nggak ada desain. Jadi yang di otak saya riset itu nggak ada desain gitu. Iya ya Padahal riset tentang desain itu tentang desain. banyak. Hmm. Nah, jadi dalam proses pergantian dari desain ke riset ini buat saya susah sekali. Banyak Ada tantangannya ada ya. ada hari-hari di mana setiap 2 minggu sekali itu kita ada namanya meeting, lab Oke. meeting. Itu antara siapa aja? Semua mahasiswa dengan profesor. Profesor ya. Nah, Profesornya cuman profesor yang satu menanggung jawab yang itu doang. sebagai advisernya. Semua mahasiswa berarti mahasiswa S2-nya Satu atau S1 campur S2? ya. Oh, campur. S1 bahkan S1 juga ikut Oh, oke. waktu itu meeting. Tapi beberapa awal-awal ya, tapi setelahnya itu dipisah. Ya S1 S1 S2 S2 S3 Hmm. S3 Per 2 minggu itu. per 2 minggu. Oh ya, Mm-mm. by the way pada saat Mas ada di situ, pas ya udah ambil S2-nya ini, Mm-mm. itu ada teman-teman yang memang bareng nggak dari Indonesia? Kalau Oh ada. ya jadi kayak misalkan kayak berangkat bareng-bareng atau Ada ada keterima ada ada bareng-bareng gitu ada. ada. Dari mana aja tuh? Nah, itu kan lagi pandemi. Ya. Jadi semua anak-anak yang dapat beasiswa Max yang hanya diperbolehkan keluar Indonesia dan Oh, masuk ke oke. Jepang. Jadi saat itu waktu kita ngurusin berkas Max di Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, anak-anak Max itu kumpul Hmm, dari UI, UGM, UPI, oke. UBL, Undip. Berapa orang total? Saya nggak tahu ya ada berapa orang Ada puluhan totalnya, berarti atau tapi banyak? tapi banyak. Oh, Iya, oke oke. ada Unir juga ada waktu itu. Terus kenalan lah sama beberapa orang. Nah, saat Hmm. itu saya kenal salah satu teman karena kita keterima di kampus yang bareng, di kampus Oh, yang sama oke gitu. oke. Namanya Hadi, PPI ketua PPI. Oke. PPI kita gitu. Nah, saat itulah udah mulai dekat lah sama Hadi. Jadi Hmm.
semua proses kita jalanin bareng Bareng. sampai sampai terbang ke Jepang, karantina 14 hari, nggak boleh Iya, iya. keluar. Iya. Karantinanya juga di Haneda, bukan Haneda. Pokoknya di Tokyo, tapi bukan di Tokyo kota ya. Tokyo agak atas. Oh, oke, oke. Ya, jadi kita di hotel 14 hari. Tapi di Tokyo. Iya, tapi nggak Tapi keluar nggak kan. keluar. Nggak keluar. Ya udah kayak Iya. kelas juga online. Jadi selama Oh, eh, itu udah langsung udah masuk kelas. kelas ya? Jadi selama karantina online, kelasnya online, ada tugas, setiap kelas ada tugas kayak Wah. oh ya udah, ya udah Itu kayak gitu. gimana problem yang ngerjain tugas selama karantina itu Oh kan? ya, by the way, waktu karantina itu kelas yang kita ambil itu nggak ada kelas tugas untuk ngegambar ya. Ah, oke, oke. Alhamdulillahnya jadi kayak kelasnya itu riset Masih riset ya? sebenarnya, Iya, iya. riset-riset terus tentang energi, tentang lingkungan, ya seputaran itu. Jadi aman lah ya, Jadi masih pakai aman. device aja. Aman. Ya. Dosennya juga ngerti sih waktu itu. 14 hari, habis setelah 14 hari baru Bangka ke kita Kyushu kita dari Tokyo ke kita Kyushu. Hmm. Kita Kyushu masuk dorm Di mana tinggal? di ya International Student House Di mana? Di sini. di mana Mas? International Student House itu ya pokoknya di iya di area kampus Oh, yang oke, biasa oke. Jumatan. Oh, di situ. Itu kan dorm atasnya. Oh, oke, aku Iya. baru tahu. 4 lantai itu dorm. Dorm mahasiswa itu. Ah, oke, oke. Berarti di Tinggal di dekat situ. University of Kitakyushu-nya ya. Iya. Dekat banget itu ya. Dan Oke, oke. enaknya karena apa namanya komunitas PPI pelajar Indonesia di Kitakyushu di area KSRP ini di area kampus ini kita Hmm. besar ya cukup besar jadi mereka tuh benar-benar ngebantu kayak waktu awal saya masuk dorm tuh harusnya nggak ada kasur nggak ada Oh, alat-alat makan nggak ada kosongan apa gitu lah kosong istilahnya ya. harusnya ya Aha. tapi karena PPI-nya mereka juga geraknya cepet Hmm. jadi mereka kayak benar-benar nyari nih anak mahasiswa baru tuh siapa aja yang bakal hadir Oh, gitu wow. entah informasi dari mana, dapatlah pokoknya kontak-kontak semua anak baru orang Indonesia. Ah, Jadi setelah kita dari Tokyo ke Kitakyushu gitu. mendarat itu udah ditanganin baik lah Hmm. sama teman-teman PPI Diterima baik Kitakyushu. ya. Welcome banget. Salah satunya ini di belakang Iya. kamera guys. Oh ya, jadi ceritanya tadi selama proses pergantian dari latar belakang saya yang desainer jadi researcher memang menurut saya cukup menantang gitu ya. Mungkin aku mau nanya nih. Jadi kayak di S2 ini kan banyak mungkin Mas selama menjalani perkuliahan ini kan istilahnya banyak problemnya lah. Pasti menemui suatu tantangan Mm-mm. ataupun kesulitan gitu kan. Mm-mm. Kira-kira apa tantangan atau kesulitannya yang ada nggak sih yang satu kesulitan tuh kayak yang boom gitu terus jadi kayak buat overthinking atau buat Hmm, ngedown gitu selama S2 selama S2 yaitu riset. karena Riset. perpindahan itu Karena ya. perpindahan itu, riset itu. Buat saya paling paling sulit dan proposal yang saya ajukan di awal saya daftar beasiswa itu akhirnya tidak terpakai sama sekali. Oke. Eh, Karena belajar ulang desain lagi ya. ya. Ya betul karena belajar ulang lagi dan saat itu saat pada saat saya waktu datangi ruangannya Profesor Bart untuk Mhm. nanya ini nih gimana nih saya saya turutin dia mau saya jadi riset Oke. full riset Oke. student research student gitu tapi saya nggak tahu eh, prosesnya akan seperti apa gitu jadi saya datangi ruangannya saya tanya eh, dan kita brainstorm bareng waktu itu kan Hmm. ada beberapa saran yang dia kasih kayak kamu lebih baik kamu maunya apa Oke. terus ada keresahan apa gitu buat buat kamu kalau saat kamu lihat lingkungan gitu kan Hmm. dan sekitarnya sebagainya saat itu saya cukup banyak tekanan ngerasa kayaknya saya nggak bisa deh lulus di Oke. S2 ini Ya, atau ya, ya. saya berhenti aja saya sempat mikir-mikir kayak gitu kan Hmm. karena menurut saya dari desain ke research buat saya pribadi nggak semudah itu gitu karena saya nggak terbiasa dengan budaya research Hmm.
Kayak banting setir banget Iya gitu ya, benar. ya. Jadi udah saya mikir kenapa dulu saya mau Mau lanjut. Saya udah mikir padahal bisa aja kan kalau saya continue kerjaan waktu itu kan ya, ya, ya. udah enak gitu kan. Nah, pas mikir kayak gitu tuh udah jalan berapa bulan di sini? Tahun pertama, Tahun pertama. tahun Oke, pertama. oke. Tahun pertama itu bener-bener Terombang-ambing ya. iya terombang-ambing. Nah, udah mau lanjut tahun kedua nih. Di Oke. semester kedua tahun pertama itu saya udah kepikiran. Saya udah kepikiran kayak yang aduh psikologi saya udah nggak beres nih kan. Sampai Nah, segitunya ya. udah mikir ke situ, Ya. tiba-tiba terbukalah ide-ide saya. Nah, mulai dari itu, mulai dari saat itu tema yang saya ajukan ke Profesor Bang itu adalah architecture related to psychology. Oke, oke. Nah, jadi saya bawalah emosi saya ke dalam riset. Ya, ya. Saya Jadi bawa emosi ke dalam riset. mengurai semua Iya yang ada di betul. dalam tubuh ya. Nah, selama proses ini ternyata saya enjoy. Hmm. Saya maksudnya saya benar-benar nggak pernah terpikir kalau misalkan riset itu si enjoy ini gitu, semenyenangkan ini, Ya, sefun ya, ini ya. gitu. Karena saya mungkin udah bawa emosi saya udah saya Diluapin ya, luapin semua di dalam tulisan. riset gitu kan. Prosesnya panjang juga. Saya banyak pelajari tentang arsitektur yang berhubungan sama psikologi, Psikologi. dampak-dampaknya dan seperti apa. Jadilah satu proposal saat itu, Oke. satu proposal. Ternyata diterima ya sama Profesor. Berawal dari Alhamdulillah. keresahan itu, Iya, keresahan dan ternyata. overthinking Iya, dituangkan ke ternyata dalam. jawabannya adalah apa ya? Untuk kalau ingin melakukan sesuatu ya jadi diri sendiri, terus Betul. kitanya nyaman gitu untuk Hmm. ngelakuin itu. Insya Allah semuanya berjalan dengan Kayak nyaman. menyesuaikan ya, Iya betul, adaptif ya. betul. Jadi Keren jangan ngerasa sekali. terpaksa guys. Tuh, jangan ngerasa terpaksa. Ya, Jalanin aja dan ya jadi diri sendiri ya, itu betul. poinnya ya. Terus Diterima, habis itu diterima. Setelah itu, oh ya prosesnya saat saat mau kelulusan ini saat penulisan tesis. oh, oke. Jadi selama mukanya penasaran untuk sadis. Selama penulisan tesis Ya. itu riset saya udah jadi, penelitian saya udah jadi, saya jadi ngelakuin eksperimen pertamanya itu. Oke. Jadi Tentang apa tuh? Tentang yang eksperimen saya itu pakai EEG atau alat yang untuk oh, ngedeteksi apa brainwave pikiran. Nah, ya untuk menghitung si bentuk emosinya itu oke. terhadap si arsitektur. Saya udah ambil data eksperimen dan sebagainya, data udah kekumpul. Lanjut ke proses penulisan. Nah, dalam proses penulisan ini, jadi kita tuh ada peraturannya untuk riset student itu adalah minimal 100 ya, 100 pages Oke. untuk Tesis. tesis master Master. S2. Nah, saya nulis sudah hampir 200 Oke. pages, 180 sekian. Wow. Nah, dramanya nih di sini. Jadi, saat itu penulisan udah 180 sekian. Besok paginya adalah deadline pengumpulan Berkat pengumpulan tesis ya, dokumen dokumennya. tesis. Oke. Nah, nggak tidur tuh. Jadi stay Ah, di lab, nulis sampai pagi. Jadi kita tuh jam 3 sore adalah closing untuk deadline-nya pengumpulan dokumen tesis. Dan by the way, di Jepang itu strict. Lewat dari jam segitu, kamu ngulang tahun depan. Jadi nggak bisa lanjut tuh. betul. Nah, jam 11 10 atau 11 pagi udah hampir selesai tuh. 10 atau 11 pagi itu udah hampir selesai. Saya tinggal sebentar ke toilet. Nah, kalau nggak salah saya tinggal sebentar ke toilet ya. Balik lagi, saya mau coba save. Klik save, ternyata filenya nggak bisa disimpan. Wah, Ya, itu aduh udah itu 180 pages, guys. Udah, problem banget iya itu. betul. Nggak bisa disimpan. Udah pikir udah kemana-mana. Ada satu caution yang saya nggak baca, bodohnya. Saya nggak baca, saya okein. Ketutup lah itu dokumen. Wow. Dokumen Wow. 180 pages ketutup. Saya udah kayak, ah udah ini mah auto save.
saya kan. Udah auto save kan memang Dengan kesadaran penuh ya. ya word-nya itu sudah saya setting auto save Terus saya, per sekian menit gitu. hmm, Saya buka lagi filenya. Kok saya agak aneh. Saya cek ternyata cuman ada 120 pages. wow, 120 pages ini belum sampai hasil. iya, jadi kan ada ada bab satu, bab 2, bab Iya, 3, bab 4, bab 5, bab bab 5. 6. Jadi ada 6 bab. Nah, 120 pages ini baru 3, baru 3 bab. Wow. Jadi yang sekian sekian banyaknya itu tuh Sekian ada sisanya lah ya hasil hasilnya. penelitian saya itu. Betul betul. Nah, di sini nih yang waktu itu Perasaan itu ini harusnya nggak diceritain ya, campur tapi aduk loh. campur aduk. Tapi nggak apa-apa saya buka. Oke. Saya datanglah ke ruangannya Mbak Sensei dengan wajah saya yang nggak tahu kayak orang gila itu belum mandi ya Belum kan, belum tidur. makan, Belum belum makan. tidur. Saya cuma datang terus bilang, Sensei, saya ada masalah. Terus kenapa dia ikutan panik kan? Nah, Karena ngeliat muka saya mungkin udah seberantakan itu. Saya bilang gini, file yang saya kerjain nggak kesimpan saya bilang. Dia juga ikutan panik waktu itu panik. Dia mau ngoceh tapi takut saya tiba-tiba nangis kali ya. takut ke pressure juga ya. Iya, terus dia datengin lah. Ya udah mana coba lihat kata dia kan. Ngecek lah dia laptop saya. Ini gimana caranya? Pokoknya kirim, tetap harus masukin berkas dokumen. Kalau enggak kamu nggak lulus, dia bilang kan. Nggak ada toleransi ya. Nggak ada toleransi. Jadi dia bilang gini, pokoknya saya nggak mau tahu sebelum jam 3, Okay. kamu tulis ulang dari sekarang, dari jam 10 itu, 10 sampai sampai habis. Pokoknya Sampai jadi beres ya. dokumen ini sebenarnya harus finish, Hmm. harus yang udah sampai conclusion, udah sampai bab terakhir gitu. Hmm. Ya udah, saya bilang oke gitu. Nggak Posisinya apa-apa. situ jam berapa? Jam 10. Jam 11. Jam 11 ya. Jam 11. Oke. Oke, sensei saya bilang. Dengan Baliklah ke lab. Sebenarnya kita agak agak cukup cukup tinggi ya suaranya sensei waktu itu. Saya juga oke. tinggi ke dia waktu itu. Soalnya saya gimana ya udah pusing juga Panik terus ya. dia tiba-tiba marah kan. Saya juga ya gimana mau Dia juga capek. iya, saya juga capek. Jadi suaranya juga agak tinggi waktu itu. Iya ya. Oke. Udah setelah itu terus tetap nggak bisa tuh, nggak ketemu. Oke. Tetap nggak ketemu, tapi ada satu file yang ada di apa namanya? Di apa? Ya pokoknya nemu lah ada satu file yang aneh tapi dia nggak ada judulnya dan nggak ada apa-apa. Jadi satu file Word dia Ke-crack gitu ya, ya nge-crack kayak gitu ya. crack gitu. Iya. Apa title-nya itu kayak huruf-huruf gitu Mhm. panjang-panjang. Saya coba klik itu kan. Waktu klik itu ngebuka ternyata itu adalah file Yang terakhir. itu. Iya, Isinya terakhir pas saya. tuh 180-an. Pas 180 sekian itu. Terus waktu itu kayak terus alhamdulillah, tapi kayak udah happy kan, Mhm. saat itu udah sekitar setengah satu ya proses saya pelajarin cara ngebagiin file itu. Recordnya. Udah sekitar setengah satu, saya ngeliat Barsen itu ngintip-ngintip dari pintu luar lab. Keluar. Jadi dia ngintip gitu kan. Muka saya udah kayak tapi file saya udah dapat. Udah saya lihat, waktu saya ngeliat dia, saya kasih senyum balas saya senyum terus dia bilang sini sini ke ruangan saya kata dia kan tiba-tiba dia minta saya ke ruangan saya terus saya dengan senyum bangga saya terus saya nggak perlu sensei nggak perlu sensei kenapa kata dia saya udah dapetin filenya wah Oh, gimana itu kalau nggak ada adu fisik tuh nggak ada kayak, nggak ada oh kamu. dia udah mungkin udah ngerti posisi saya capek dan Hmm, sebagainya kan oke saya oke. juga udah kayak makasih sensei ya kata saya bilang makasih sensei ya udah ambil risk tapi saya udah dapat filenya oh ya udah kata dia kemarin filenya ke saya oh jadi sebenarnya waktu itu permasalahannya waktu mau di print
Nah, oke, ada Nah, lagi. yaitu pas mau di print itu nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi saya kasih lagi lah dokumennya ke eh, Profesor Bart. Jadi di Hmm. print lah di ruangan dia. Semua dokumen saya dia yang print. Udah langsung dikirim, langsung saya balikin lagi tuh Nah, file dokumennya ke office. office-nya Terus register dan lain sebagainya. diterima kan? Ah, sebenarnya itu nggak langsung diterima karena Apa? judul yang ke print itu Oh, beda. salah, beda. Jadi sama sama judul yang pertama, yang jadi sebelumnya itu kita harus ngirim judul dulu kan ke Hmm. pihak kampus. Nah, penulisannya beda sedikit Oke. gitu. Jadi ya balik lagi Ngebalikin. ke ruangannya sensei lagi, ngeprint lagi judul, nggak penting sih yang bagian ini. Pokoknya udah dokumennya Beres, udah udah beres, dikumpulin, udah diterima selesai. sama pihak kampus. Udah tuh, udah aman. Tinggal tunggu presentasi final. Kayak Final, sidangnya ya? iya kayak Oke, sidang, sidang akhir. sidang. Udah lewat sidang akhir, dan itu setelah sidang akhir kan kita nunggu tuh pengumuman apakah Hmm, lulus atau ataukah tidak. enggak. Pengumuman itu dalam kurun waktu 1 bulan ya Mas ya. Ya, pokoknya dalam waktu 1 bulan kurang atau lebih kalau nggak salah. Hmm. Keluar pengumuman. Jadi dia dicetak gitu, ditaruh di kaca depan office. Ah, oke, oke. Waktu udah lihat hasil akhir, ternyata saya dapat penghargaan sebagai riset terbaik. Wah, Tepuk tangan, tepuk mantap. tangan. Setelah melalui berbagai macam Betul, badai ya, betul. saya jadi riset Setel, terbaik. ya beberapa hari setelahnya dari pihak Dari, maaf prodi, Mas, oh dari ya, sekitar berapa mahasiswa tuh? berapa ya Mas ya? Satu prodi, satu Sekitar prodi ya untuk S2 angkatan kita. 40-an, lima Enggak puluh sih, enggak nyampe Oh, nggak 40. nyampe. Oh, oke. S2 soalnya. Kurang Set. aku 30, di bawah 30 deh. Segitu. Beberapa hari setelahnya datang Profesor Bart Hmm, ke lab. Dia oke. bawa plakat. Nah, Wah, jadi penghargaan ini tuh ada plakat sama ada oke. cue card, Jadi cue card ini jumlahnya satu mang itu 10.000, Hmm. 10.000 untuk beli buku. Jadi dia bentuknya kupon gitu untuk beli buku. Kasih tepuk tangan dulu Iya. dong. Ini research terbaik. Itu dibeliin buku apa dibeli yang lain? Masih ada tuh. Oh, Nggak tahu saya ini. nggak dipakai ya? Belum dipakai. Nggak tahu mau beli buku apa ya? Iya. Mau beli buku bahasa Inggris kan di sini nggak nemu ya. Soalnya dia Iya. nggak bisa dipakai ke, jadi dia ada limitnya gitu. Harus Oke. harus harus ke toko-toko yang ada di dalam listnya itu. Ah, Jadi nggak bisa di luar. Gitulah. Alhamdulillah ini dapat penghargaan. terus perasaannya tuh pasti senang banget dong. Seneng banget, senyum sampai sini. Setelah cemberutnya sampai sini, gara-gara dokumennya hilang tiba-tiba. Betul. Ya alhamdulillah juga waktu itu teman-teman lab kayak yang hebat ya kayak Support ya. support. Itu dia perjalanan S2-nya ya. S2. Nah, dari setelah kita tinggalkan dunia S2 Iya itu ya, betul. karena sudah lewat lah Proses itu ya. Iya. Terus pada saat itu Mas memutuskan untuk lanjut. langsung lanjut S3 atau rehat sejenak dulu Untuk istirahat dulu gitu atau untuk ini jadi sebenarnya sebelum pengumuman akhir, pengumuman sidang akhir, bukan sebelum pengumuman sidang akhir, bahkan sebelum sebelum penyusunan tesis ya, saya udah dipanggil sama Barsensi sebenarnya. oke. Jadi dia minta saya ke ruangan dia dulu waktu itu. Jadi kita diskusi. Jadi Barsensi kasih kasih offer, apa bahasa Indonesia? Offering Offering, menawarkan menawaran ya. Kasih penawaran penawaran. penawaran Sebenarnya penawaran, saya tuh dapat penawaran untuk sampai S3 tuh dari tahun pertama saya datang ya. oke. Tahun pertama datang waktu lagi brainstorm, dia dia karena dia bilangnya gini, saya mau kamu tinggalin desain, bukan tinggalin desain, saya mau kamu fokus jadi research student sampai S3 ya waktu tahun pertama. Hmm, Waktu itu saya nggak jawab oke. untuk iya atau enggak gitu. Nah, jadi waktu beberapa bulan sebelum penulisan tesis akhir itu,
beliau minta saya ke ruangannya, terus kita ngobrol tentang riset. Jadi kita ngomong tentang riset. Ini riset kamu gimana, kata dia. Mau dilanjut atau enggak kan? Mhm. Dibilang. Kalau misalkan kamu berkenan, kata dia, saya saranin kamu lanjut sampai S3, kata dia. Oh, langsung ditawarin gitu ya. Iya, terus saya pikir-pikir, saya juga waktu itu lagi mikir, kan harusnya saya prepare untuk dapat kerjaan itu sebelum saya lulus kan. Saya Ya, kan belum nih, belum belum betul. belum dapat opsi untuk kerja apa nih Kerja. setelah S2. Jadi saya iyain aja dulu yang itu. Jadi makanya saya lanjut ke S3 gitu. Dan untuk beasiswa juga saya dapat penawaran, ini kamu bisa extend katanya. Hmm. Extend ke S3. Jadi saat itu juga apa lagi untuk dokumen-dokumen saya prepare lagi untuk beasiswa mixnya. Dokumennya tuh sama kayak yang pas S2 atau dia lebih kompleks, terlebih banyak. Enggak sih, enggak sekompleks waktu S2. Karena Oke. kan saya jatuhnya extend, Extend doang ya. extend beasiswa. Bukan dari awal lagi Iya, gitu. Hmm. gitu. Terus selama menjalani S3 ini, baru Mm-mm. tahun pertama berarti ya? Baru masuk tahun kedua. Oh, baru masuk tahun Iya, kedua. baru masuk tahun kedua. Itu Dari total 3 tahun. Masih lama. setahun lagi berarti ya? 2 tahun Dua lagi. tahun lagi. Nah, itu di tahun kemarin berarti setahun Selama satu kemarin. tahun pertama. Mm-mm. Itu gimana? 1 tahun pertama. Apa yang buat beda banget antara S1, S2 dan S3 S3. kan belum beres banget kan? Ya, tapi udah Mm-mm. setidaknya Ah, udah ada ah, ah. spoiler-spoiler sedikit lah Mungkin tentang dari S3 ya kan? perbedaannya menurut saya dulu ya. Yap, Jadi itu. perbedaannya menurut saya untuk S1 itu karena basicnya saya desain, S1 ya memang fokusnya desain. Mm-mm. Desain dan gimana cara kita mengaplikasikan metode-metode yang udah ada dan gimana kita menanggapi isu-isu yang ada di Ada. lingkungan kita kan. Untuk S1, S2 itu lebih fokus kepada kalau saya riset itu lebih fokus kepada jatuhnya kayak apa ya? Mempelajari metode eh, dia tuh lebih dalam gitu. Jadi kita harus lebih spesifik kita mau ke arahnya kemana Mana? gitu. Nah, saat itu kan memang saya milihnya psychology in architecture. Itu kan Hmm. even psychology in architecture kan masih in general kan. Yap. Itu saya lebih mengarah kepada visual, apa efek Oke. visual. Ya, itu. Dan kalau untuk S3 bedanya adalah kita meng-create sesuatu yang Oke. baru. Hmm. Ya, sesuatu yang baru kita bisa meng-create atau kita bisa kayak mengkritik apa yang udah ada gitu. Misalkan ada metode-metode yang kayaknya di tahun metode-metode yang berhasil di tahun tersebut nggak bisa nggak applicable di Di tahun tahun. saat ini gitu. Hmm. Jadi kita gimana caranya kita kayak puzzle Hmm. masang satu-satu ini nggak cocok, ini nggak cocok sampai kita Sama yang barunya. nemuin satu metode baru atau satu output yang baru gitu untuk dunia riset Hmm, oke, itu oke. ya bedanya. Keren banget ini. Emang kita harus Mungkin cukup apresiasi. ya. Iya. Oke, setelah kita banyak telah membahas tadi kan. Setelah kita membahas tentang perkuliahan kan tadi kayak gimana bisa daftar S2-nya, terus selama menjalani sebagai mahasiswa S2 di sini, terus juga pengalaman tahun pertama di S3-nya kan, Betul. dan segala rintangan yang ada tentang perkuliahan. Nah, sekarang aku pengen tahu kayak tentang kesehariannya. Mm-mm. Soalnya kan tadi kan dibahas juga kayak tentang perkuliahan aja sudah menguras pikiran dan psikologi kan. Nah, apakah keseharian ini juga berpengaruh banget gitu ke dalam ya istilahnya psikologinya Mas Satrio ini sendiri gitu. Mana kayak kulturnya di sini apakah beda banget di Indonesia yang Mas Rio rasakan aja gitu ya. Terus itu dulu deh. Bisa, bisa, bisa. Kalau tentang kehidupan bersosialisasi, Iya. ya mungkin dari situ ya. Kalau kehidupan sosial di sini ya kelihatan beda banget ya. Kalau orang Jepang itu mereka lebih ke mereka nggak they don't mind
other business kan. Hmm. Apa bahasa Indonesianya? Ya. Iya, Ya, mereka nggak terlalu mempedulikan urusan tentang orang lain urusan ya. orang lain gitu. Which is menurut saya itu cukup buat saya nyaman ya, karena saya Hmm. orangnya juga nggak terlalu suka ngurusin orang gitu. Jadi kalau ketika ketemu orang-orang yang kayak gini, saya ngerasa nyaman gitu tinggal di Jepang gitu. Gak masalah gitu ya. Nggak masalah sama sekali. Hmm. Terus mungkin apa ya? Apa yang paling kelihatan, yang paling beda itu adalah Budaya dari nggak ada lagi. Saya juga diem-diem aja lagi orangnya. nyantai-nyantai aja Iya, ya. soalnya Bahasa soalnya kan mungkin bahasa. soalnya orang kan suka suka bilang gini nih, kayak iya kalau sama orang Jepang suka nggak say hi atau gimana. Nah, Soalnya oke saya juga oke. nggak suka say hi kan. Pas di Indonesia juga kayak gitu ya. Iya, jadi kayak di sini juga nggak ada beda gitu. Emang tempat tinggalnya kayaknya cocoknya Iya, di situ. waktu walaupun saya ekstrovert, Nah, tapi ya saya juga nggak terlalu suka in touch sama orang gitu. nah. Kalau nggak penting-penting banget gitu. Itu Kalau sih. untuk bahasa, bahasa kan itu jadi Mau problem juga kan. unik nih bahasa. Mungkin keseharian ya dalam keseharian kayak kita ke Ya, minimarket, betul. belanja Sosial atau lah ya ya sama betul atau warga ketika lokal. saya sakit ke Nah, rumah sakit. Kalau untuk kayak ketika belanja mungkin basic basic words dari bahasa Jepang saya kan udah paham oke. sedikit gitu. Jadi nggak terlalu bermasalah gitu. Hmm. Kayak kalau misalkan belanja gitu, Hmm. misalkan kan kita lebih lebih banyak apa ngurus sendiri kan, Ya, kayak betul ambil betul. barangnya sendiri. Self Mungkin service kita ya, namanya. mungkin kita ngomong ke orangnya tuh ketika di kasir aja gitu. Betul. Apakah mereka nawarin plastik Iya. dan sebagainya. Mau cash Sebenarnya, atau mau kartu? betul betul. Nah ini yang sebenarnya awal-awal yang saya, karena saya pelajarinya gini. eh Kalau di kasir itu yang saya ingat adalah kalau mereka bilang Fukuro irimaska, Mm-mm. kalau saya ada backpack atau plastik sendiri, saya bilang daijobu kan. Nah, ada case yang menurut saya lucu adalah ketika saya dapet yang layan itu nanyanya gini, eh lupa lagi. Eh bahasa Jepangnya lupa. Tentang Pokoknya apa saya? pokoknya intinya intinya dia pokoknya nanya sesuatu, Hmm. tapi saya nggak paham. Nggak Saya paham. paham Nggak kayak biasanya nggak ya. kayak biasanya, karena biasanya saya ditanya plastik nih, Ya, betul. ditanya ditanya wadah gitu kan. Nah ini saya nggak tahu ditanya apa, jadi saya nanya waktu itu kebetulan sama temen orang Oh, Jepang. oke oke. Nah teman orang Jepang bilang bilang aja nggak gitu kan. Jadi saya bilang enggak lah. Nah setelah itu saya nggak seru. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya pokoknya setelah itu saya tanyalah sama teman Jepang saya, itu tadi dia nanya apa. Hmm. Dia bilang apakah semuanya sudah, kata dia. Ah, Jadi oke. nggak ada kebutuhan lain nih. Ya, ya, ya. Nggak ada yang mau Iya, dibeli apakah lagi ya. nggak, atau kamu nggak butuh plastik kan? Tapi kan dia kan nggak nyebutin plastik Iya, kan. betul betul. Tapi dalam kata yang lain gitu. Jadi Beda lah ya makanya, pokoknya. makanya. Nah setelah ini Biasanya. barulah saya ingat-ingat Ah, kata-kata oke. yang kedua ini. Jadi kalau saya dengar kata-kata kedua ini, saya bilang aja nggak butuh. Berarti Itu sih. masih sama aja lah ya Sama istilahnya. aja. Nah, Sama yang beda. mungkin agak sulit adalah saat sakit ya. Nah, Oke saya oke. by the way fun fact, bukan fun fact. Fakta, saya kena COVID pertama kali kena COVID itu di Jepang, dan itu 2 kali, Bisa, oh 2 kali. 2 kali kena Wow. COVID. Berarti setelah yang karantina itu nggak ngaruh ya? Enggak ngaruh sama sekali ya. Jadi masuk aja Iya. sebenarnya. Jadi pertama kali kena COVID di Jepang, saya bingung. Karena Mm-mm. kan saya ngerasa apa, panas saya tinggi banget kan saat itu. Panas saya tinggi banget, dan saat itu memang di apartemen kan, dan Oke. saya nggak keluar kemana-mana. Tapi saya tipenya orangnya tahu diri ya. Hmm. Saya tahu nih, kayaknya saya sakit nih, jadi harusnya nggak keluar, jadi Ya. nggak ngeluarin ke orang. Saya inisiatif lah tanya sama teman-teman, kalau misalkan kena COVID itu saya harus kemana ya, harus ngobongin apa ya. Hmm. Coba tanya sama teman-teman PPI. Nah, beberapa teman-teman tuh kasih saran, coba telepon ke rumah sakit ini, coba telepon ke klinik ini. Ya cobalah telepon. Nah, saya tuh nggak tahu prosesnya, karena biasanya saya diurusin orang tua kan. Iya, Kalau di Indonesia aduh, kalau saya sakit dibawa, sama banget. diurusin, semua dokumen Iya. Kita selesai. yang tinggal duduk manis ya. Iya, nah saya tuh nggak tahu. Jadi waktu saya telepon, udah nggak tahu bahasa Jepang Jepangnya, ya.
mereka nanya bla 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 bla, saya cuma bilang Natsu Takai. Apa tuh artinya? Panas tinggi, saya bilang. Ah, Mereka bingung kan? Karena harusnya mungkin kita registrasi dulu. ya ada Jadi prosedurnya ada lah proses ya. dulu. Jadi mungkin mereka nanya-nanya saya dari mana atau nanya saya nggak paham. Dia tiba-tiba ngomong itu, terus mereka bilang eh pokoknya mereka bilang sesuatu dan teleponnya dimatiin. Karena mungkin mereka mikir ini orang Salah aneh sambung nih. ya, 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 ya. Ini orang aneh nih tiba-tiba Natsu Telepon. Takai. Saya cobalah tanya lagi sama Ya. apa namanya orang Indonesia, Hmm. teman-teman PPI. Dia bilang, oh itu harusnya registrasi dulu katanya. Kalau registrasi itu harus gini gini gini. Oh ya udah saya paham. Terus kan dicoba apa ditolongin lah, dicoba tolong diteleponin sama mereka. Terus ternyata dapat satu klinik yang dia bisa bisa dua bahasa. Ah, oke, Jadi oke. mereka kasih satu nomor, bukan bukan satu nomor. Jadi selama komunikasi mereka telepon orang lain lagi untuk Ah, ya, ya, translator. ya, ya. Jadi translatornya by the way itu nggak bayar ya, mereka Hmm. yang bayar bahkan mungkin ya. Jadi Jadi private punya mereka iya, ya. jadi ya itu sih sulitnya, cuman waktu waktu sakit. Ya. Ya tapi sekarang udah terbiasa, udah tahu karena waktu COVID kedua saya udah paham guys Jadi udah prosedurnya. Jadi tahu nggak tiba-tiba Nasutaka. jadi benar-benar Ya, jadi nggak langsung dimatiin itu iya ya didengerin betul. dulu. Jadi registrasi dulu. Kalau di Iya, iya. Jepang itu sistemnya registrasi Asik. dulu. Gitu. Wah, itu jadi notes-nya kalau bisa jangan sakit ya di sini ya. Tahu Atau diri lah. atau kalau sakit ya siap-siap itu kamus lah, kamus. Ah, iya betul. Siap-siapin mau ngomong apa harus Google apa Translate itu. sekarang ya. Oke, next next question ya. Setelah tadi kan kita bahas soal kesulitannya di sini apa kan? Tadi kayak ya bahasa terutama kan. Terus kalau misalkan sakit Hmm, gitu. Nah, sekarang Mas Rio ini kan udah sekitar berarti udah bertahun-tahun tiga kan? tahun. 3 tahun kan di Tahun-tahun. sini. Iya, bertahun-tahun tahun. 3 tahun di sini terus pasti nggak cuman belajar doang dong. Pasti karena Mm-mm. wah Harusnya. iya, gue di Jepang nih, gue harus ke suatu tempat Betul, gitu betul, kan. betul. Mas Satrio ini udah kemana aja sih selama di Jepang ini? Kota yang paling jauh deh dari tempat Mas Dari Rio kita Kyushu. tinggal. Ya. Udah ke itu, Hokkaido, Sapporo. Paling Oke, north, paling atas, paling paling atas utara. banget ya. Ya, tapi by the way ya, saya sebagai manusia tropis saat itu pergi ke Sapporo musim dingin Dingin. dengan salju yang tinggi, Mm-mm, yang betul. lebih tinggi dari saya saljunya 5 hari waktu itu sama teman-teman sih. Hmm. Tapi buat saya pribadi, saya saranin kalau nggak kuat dingin 3 hari cukup. Ya, 3 hari cukup. 5 hari kelamaan. Ya itu Terus sih. gimana tuh? Itu berarti kan bawa perlengkapannya nggak terlalu banyak juga kan? Nggak terlalu banyak karena kan saya nggak tahu-tahu banget ya ini salju Iya. gimana, soalnya di Kitakyushu by the way, Kitakyushu itu paling selatan Jepang, Mm. paling selatan Jepang yang paling hangat lah kita bisa bilang. Jadi setiap winter itu kita cuma ke bagian angin sebenarnya, Iya. angin dingin aja, angin dingin sama apa kita anak-anak di sini sebutnya tuh ketombe ya, soalnya salju itu Kayak rintik-rintik. kecil-kecil tapi waktu sampai tanah itu langsung melt. Ya langsung cair. Cuman di beberapa case yang dia benar-benar numpuk sedikit, udah itu nggak nyampe 1 hari juga biasanya udah cair ya. Mm, betul. Gitu sih. Jadi untuk pengalaman ke Sapporo maksudnya tanpa tanpa tahu ya apa yang harus Tambah basic juga iya, apa-apa ya. apa yang harus dilengkapin, apa yang harus dibawa gitu. Hmm. Maksudnya setebal apa jaket yang harus saya gunakan, sepatunya harus yang seperti apa, itu nggak tahu-tahu banget. Ya, Untungnya bareng teman-teman ya. iya bareng teman-teman. Seru Jadi sih. seru pasti. Seru-seru banget. Ngapain aja tuh di sana? Ngapain? Keliling, keliling, keliling. Setelah ke Sakura tadi, Sakura kemana? Sapporo, iya Sapporo. Sapporo. Oh, udah kemana aja? Ya, Tokyo, setelah ke Sapporo tadi, iya. ke Tokyo udah pasti Tokyo, itu. Osaka, Hmm. udah. Kita Kota-kota besar Kyushu, berarti ya, Kyushu. Iya belum dominan. besar-besar banget sih. Sama udah keluar sekali Hong Kong. Ah, Ya, jadi sebenarnya ini relate sama riset saya juga sih. Kan riset saya kan
psychology, architecture related to psychology kan. Mm-mm. Nah, dari riset ini ya yang benar-benar saya fokusin itu adalah efek visual dari urban, Oke. yang dimana apa di setiap negara yang ada di Asia ini kan kita tipikal urbannya agak-agak sedikit Beda. beda Ya, kan, bangunannya betul. juga beda-beda karena kita menyesuaikan sama iklim dan Iklim. sebagainya gitu. Jadi ya saya sempat juga ke Hong Kong Engkau. dan doain juga bisa ke negara lainnya di Ah, Asia ya dalam waktu untuk dekat ini ngelihat. ada Ada rencana. planning. Oh, Ya, oke. doain ya, guys. Kemana tuh? Boleh di-spill lah. Spill sedikit lah. Nggak usah lah. Nanti siapa tahu kita nyusul kan. Kayak tiba-tiba, "Hai Mas Rio." Nggak usah lah. Pokoknya kita tiba-tiba di sana aja. Ah, oke. Oh, Amin itu iya. sudah. Tapi Asia dulu aja yang murah ya. Mahal. Iya benar sih. Oke. Berarti kalau untuk keliling Jepang tadi baru beberapa. Beberapa, ya. By the way, kalau di Jepang juga nggak terlalu beda-beda banget kan. Hmm, Kotanya kayak di Fukuoka, betul. Osaka, Tokyo, sama-sama rame. Mm-mm. Kulturnya Sama-sama, juga iya. masih seragam lah. Ya, Terus. mungkin bedanya waktu eskalator kali ya. Di eskalator. Karena Ah, orang oke oke. Osaka itu berbarisnya di sebelah kanan, kalau nggak salah. Oh, Nah, oke. sisanya dari prefecture lain tuh semuanya barisnya di Di sebelah kiri. kiri. Iya. Jadi, by the way, kalau di Jepang itu kita kalau naik eskalator, kita nggak bisa nyalip. Yap. Jadi kita harus Harus ngikut, ada dua ya, way, harus ada dua jalur. Jadi yang kiri itu untuk orang yang yang nunggu. ya yang diem aja Iya, gitu di betul. eskalator, yang kanan itu untuk yang Buru-buru. buru-buru Tuh, gitu. itu sih. Oke. Sangat 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 menarik nih kayaknya. Menarik ya, alhamdulillah. Kayaknya masih kurang juga nih ada cerita yang mungkin Banyak yang banyak yang dipotong ya, guys ya. ya, Soalnya kan ya gitulah. nggak semua menjadi rahasia umum ya. Cukup rahasia Iya, Mas betul. Satrio aja. Oke, mungkin cukup sekian sesi untuk Mas Satrio kali ini. Ya, saya juga terima kasih udah diundang Ya, ya. kita juga makasih banget udah diceritain nih kita sebagai anak-anak baru yang di Hmm. sini kan, kita pasti butuh butuh banget pengalaman kayak sekarang gitu kan. Hmm. Jadi kan makin banyak wawasan juga dan makin bisa menentukan lah buat kedepannya kita mau Betul, betul. apa, kita harus apa dan eh, ya kita mau kemana abis ini Hmm. gitu kan. Terima kasih telah Mas Rio sudah membuka wawasan kita Sama-sama. lagi dan semoga untuk kedepannya lancar-lancar Amin. S3-nya, terus lancar-lancar studinya juga, terus Hmm. pendidikannya dan jalan-jalannya. Amin. Teman-teman Jalan-jalan. juga ya, Ya, amin. lancar-lancar. Semoga kita Amin. bisa jalan-jalan bareng, guys. Ah, itu yang ditunggu. Kayak Eropa kan tadi. Ya, amin, amin. Doain aja ya. Hmm. Oke, paling terima kasih untuk kali ini. Cukup sekian sesi ini dan Bye-bye. bye-bye. Salam semuanya.